Hai guys, saya Eko, saya adalah founder dari Remote Worker Indonesia, sebuah platform yang tujuan utamanya membantu kamu untuk mempunyai skill dan menembus remote work dengan skillmu itu. Uh, Dunia yang sekarang itu bukan dunia yang 20 tahun lalu, kamu tahu itu. Tapi sebenarnya ada hal yang mungkin yang belum kamu sadari. Kamu tidak boleh menggunakan mindset masa lalu dengan masa sekarang. Kalian mungkin generasi Z, saya generasi X. Ya, saya generasi kelahiran 80. Jadi, kemungkinan kalian yang mengikuti video ini generasi kelahiran 90 atau malah mungkin 2000 ya, 2000 masuk akal. Itu artinya kalian tidak boleh ikut mindset saat saya dibimbing masa kecil oleh orang tua saya yang baby boomer. Itu beda banget. Yang paling utama yang membedakan adalah di zaman dahulu itu orang tua kalau mau ngasih pemahaman ke anaknya tentang pentingnya masa depan, mereka akan selalu mengatakan dan ini nggak akan berubah, yaitu mereka mengatakan, anak, kalau kamu mau sukses di masa depan, belajar yang bagus, kuliah yang tinggi, dapat gelar, cari pekerjaan. Mindset itu sudah berlalu, sudah nggak zamannya lagi. Tapi kamu nggak boleh debat sama orang tuamu, kata Pak Eko, jasa nggak penting, saya nggak mau kuliah. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan secara realita, de facto-nya di dunia remote work, dunia pekerjaan di mana kamu diberi potensi penghasilan puluhan juta dengan hanya dari rumah atau di mana saja kamu inginkan, work from home sudah berubah menjadi work from anywhere, itu tidak pernah ada klien yang minta persyaratan upload ijazahmu berapa IP kamu. Saya bekerja remote work dari tahun 2010, 2011, 10 tahunan, 11 tahun, atau malah mungkin 12 tahun. Belum pernah ada klien yang minta tolong upload ijazahmu, kamu kuliah di mana. Gak pernah ada. Itu adalah bukti bahwasanya mindset orang tua kita yang di masa lalu harus kita abaikan. Harus kita perbaiki. Tapi kamu nggak boleh debat. Oke. Okay? Nah, satu hal yang penting, kalau ijazah sudah nggak ada artinya, kemudian apa artinya Pak Eko saya mendapat ijazah? Ijazah kamu dapatkan dengan waktu. Waktu kamu gunakan untuk belajar mengupgrade skillmu. Dalam proses mengupgrade skill yang harus kamu lakukan adalah menambah portofolio. Portofolio itu bisa berupa video di YouTube, video di Udemy, artikel di medium.com dalam bahasa Inggris, atau artikelmu di dalam domain pribadimu sendiri, .com atau .id. Nah, di kali ini, di video ini saya akan menekankan bagaimana caranya kamu bisa mengupgrade skillmu sekaligus menambah personal brandingmu dengan membuat video di Udemy. Membangun video di Udemy punya banyak kelebihan. Pertama adalah kamu nggak perlu mikir infrastruktur. YouTube juga seperti itu sebenarnya. Kamu tinggal upload ke YouTube, nggak usah mikir infrastruktur, videonya udah disimpanin free, ya kan? Kemudian kamu akan dapat income kalau subscribe channelmu 1000, ya 1000, kemudian view-nya 4000 jam public. Saat ini seperti itu nggak mudah, itu nggak boleh, itu butuh waktu, dan selama itu kamu nggak akan dapat penghasilan. Kalau di Udemy beda, begitu kamu sudah upload video di Udemy, sudah ada yang beli, kamu akan dapat pendapatan pasif. Memang potongannya banyak, sekitar 50% atau 70% tergantung dalam kondisi sel seperti apa Udemy-nya. Namun kamu bisa benar-benar membangun sistem sistem mentoring seperti itu. Di balik itu, seperti RWID itu menggunakan Udemy sebagai backbone untuk course videonya. Kalau enggak, saya akan kerepotan banget ngurusin infrastruktur video. Nah, lebih dari itu, passive income itu bonus sebenarnya. Passive income itu bonusnya itu sekali buat lupain. Tapi yang paling utama adalah kamu bisa membrand dirimu sebagai seorang expert di bidang itu. Contoh katakanlah, kamu sebenarnya ingin menguasai React.js, tapi kamu sekarang belum menguasai React.js. Caranya gimana? Cara yang tradisional ya, kamu ngikutin course YouTube atau Udemy atau bootcamp mana aja kamu ikutin, kemudian sudah selesai kamu hunting job. Itu masa lalu. Atau setidak-tidaknya itu bukan cara RWID. Cara RWID adalah kamu belajar upgrade skill, sambil jalan kamu bangun course Udemy. Upgrade skill Lampung, kamu punya course Udemy. Begitu selesai, kamu rilis course Udemy-mu. Bisa kamu rilis di bawah RWID atau bisa bebas. Keuntungannya nanti adalah satu, kamu gunakan course Udemy-mu untuk hunting job. Katakanlah kamu akan hunting job React.js. Kamu tinggal katakan, "Hai klien, ini adalah course React.js-mu." Course-mu disimpan dalam bahasa Indonesia agar viewernya orang Indonesia. Tapi ada satu chapter yang menggunakan bahasa Inggris. Ini kamu tunjukkan ke klien. Jadi saat kamu hunting job di Upwork atau ya hunting job hanya di Upwork. Kalau Fiverr itu adalah lapak, kamu nggak perlu hunting. Saat kamu hunting job di Upwork, kamu bilang, "Hai, untuk React.js, aku sudah punya course Udemy-nya di sini. Ini dalam bahasa Indonesia, tapi ada satu chapter yang bahasa Inggris, kamu bisa simak."
Artinya apa? Dia akan bisa tahu kamu punya skill bahasa Inggris, ya kan? Kedua, dia sudah tahu apa yang bisa kamu buat, skillmu dia bisa mengukur dari video Udemy itu. Meskipun kamu baru mempelajari React.js 1 minggu atau 2 minggu. Kalau kamu bertanya, Pak Eko, bagaimana caranya saya bisa menyusun course Udemy padahal saya baru belajar? Caranya seperti ini. Kamu dari nol skill React.js, oke? Kemudian kamu mencari skill level 1. Jangan buru-buru sampai belajar sampai level 10, itu kelamaan. Langsung aja. Dari nol level 1, kemudian oke, aku sudah tahu cara menginstal React.js. Oke, kamu turun dulu, kamu buat videonya. Bagaimana caranya tadi kamu membuat instalasi React.js. Akhirnya, level 1 dikuasai di React.js, videonya juga sudah selesai level 1. Kamu turun lagi, sekarang kamu belajar level 2, sintaksis dasar misalnya. Kamu paham? Buat videonya. Kamu turun dulu, jangan pelajari yang level di atasnya, buat videonya. Akibatnya seperti itu. Akibatnya side by side. Jadi 1 minggu kamu belajar Udemy, 1 minggu kamu belajar React.js, 1 minggu juga course-mu jadi. Itu adalah teknik yang akan saya jadikan standar untuk member-member remote worker Indonesia dalam membangun personal branding dengan Udemy. Course ini akan menjadi free bagi teman-teman RWID, tapi kalian yang di Udemy bisa check out secara berbayar, ikutin aja berapa harga diskon saat itu di Udemy. Kamu juga akan bisa tahu bagaimana cara membangun course di Udemy, bagaimana mengurus pembayaran, bagaimana mengurus pajak, pajak itu penting, dan juga bagaimana mempromot. Kalau kamu di RWID, kamu nggak perlu mikirin promote karena kita akan selalu promote tiap bulan. Dan untuk itu ada profit sharing yang saya akan diskusikan di sini, tentunya itu akan didiskusikan hanya untuk member remote worker Indonesia. Oke, kita mulai dengan materi kita tentang personal branding dengan Udemy. Terima kasih.